Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Iya, inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Domba adalah ternak yang penting di dalam keluarga orang Yahudi saat itu. Di samping untuk konsumsi, secara khusus dipakai dalam ritus korban persembahan yang ditetapkan oleh Allah. Sifat dari domba ini adalah ternak yang lembut, jinak dan penurut dan bersih, sehingga sering dipakai sebagai kiasan. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah dilukiskan atau dikiaskan sebagai gembala Allah. Domba tidak dapat membela dirinya dari pembantaian yang dilakukan oleh manusia, dan hal itu dilambangkan sebagai kefanaan manusia. Yang kedua, dalam perjanjian lama, umat Israel juga diumpamakan dengan kawanan domba Allah, dan Tuhan adalah gembalanya. Di dalam nomor 3, di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri disebut sebagai gembala yang baik, yang memberi nyawanya kepada dan untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 9 dikatakan sebagai berikut. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu sudah tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yang keempat, Yesus juga diumpamakan sebagai domba yang dituntun ke pembantaian. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Kisah 8 ayat 32b. Kelima, Yohanes Pembaptis menyambut Yesus dalam pembaptisannya, menyebutnya sebagai anak domba Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Matius 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Keenam, Yesus dibunuh sebagai anak domba, sebagai korban atas dosa-dosa kita dan dunia. Ini untuk perdamaian dengan Allah. Ingatlah pengorbanan Yesus untuk penghapusan dosa-dosa kita dan untuk keselamatan kita. Yang pertama, Yesus sebagai anak Allah, anak domba Allah, telah dikorbankan sebagai pengganti orang-orang berdosa. Yang kedua, melalui kematiannya dan kebangkitannya, memungkinkan penghapusan dosa dan segala kesalahan kita, sekaligus sebagai pengantara hubungan kita dengan Allah Bapa. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus menyediakan pengampunan dosa bagi umat manusia. Yang keempat, kita yang percaya telah menerima pengampunan dosa dan perdamaian dengan Allah, sehingga tidak lagi memikul dosa-dosa kita, supaya kita terbebas dan tidak lagi dibebani dosa, untuk dapat mengasihi dan melayani Allah dan sesama kita. Karena itulah hukum yang pertama dan yang terutama, serta hukum yang sama dengan itu: kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang pertama dan utama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Setelah kita mengimani kebaikan Allah kepada kita dengan mengorbankan Yesus Kristus anak Allah mati di kayu salib itu, hanya untuk sebagai pengantara pemulihan hubungan kita dengan Allah, apakah kita mendengar panggilannya kepada kita hari demi hari, bahkan tiap saat? Ingat jugalah nats kita dalam bacaan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 15 yang tadi. Samuel muda yang telah menjadi pelayan Tuhan pada saat itu tertidur di dalam bait Allah, dan suara Tuhan memanggilnya sampai 3 kali selang berselang. Samuel ini saat itu berada di dalam pengawasan dan bimbingan Eli yang telah tua dan penglihatannya sudah kabur. Begitu suara Tuhan memanggil Samuel, "Ya Bapak," katanya. Dia terus berlari kepada Eli, tetapi Eli menjawab, "Saya tidak memanggilmu, kembalilah tidur." Sampai 3 kali panggilan itu, Samuel selalu berkata, "Ya Bapa," dan terus berlari mendatangi Eli. Maka Eli mengerti bahwa itu adalah suara Allah. Lalu menasihati Samuel, "Jika suara itu memanggil engkau, maka katakanlah, bicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkannya." Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengarkan." 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Apakah kita saat ini sadar bahwa Allah senantiasa memanggil nama kita? Kan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup kita dan kehidupan kita hari demi hari. Pernahkah kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Saat ini Allah berbicara kepada kita lewat firman-Nya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, dikatakan sebagai berikut: segala tulisan yang dia ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengejar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kepekaan kita untuk bisa mendengarkan suara Allah adalah dengan rajinnya kita membaca dan mengamalkan firman Tuhan, dengan banyak membaca firman-firman Allah, yaitu kitab suci ataupun Alkitab. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman.
Ibrani 3 ayat 7b dan ayat 8a. Demikianlah firman buat kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengerti apa yang dimasukkan di dalam renungan kita hari ini.